Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Julianti, nomor induk mahasiswa 8599411072. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA di SD. Modul 5, kalor perubahan wujud zat dan perpindahan pada suatu zat. KP1, perubahan wujud zat. Judul praktikum, titik lebur es, perubahan wujud zat menjadi gas dan sebaliknya, dan perubahan wujud cair menjadi gas. Apa itu perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat dalam fisika adalah perubahan fisik suatu zat dari kondisi padat menjadi cair, dari cair menjadi uap, dan sebaliknya. Perubahan ini dipengaruhi oleh kalor atau panas. Jika suatu zat menyerap panas, maka temperatur zat tersebut akan naik sampai temperatur tertentu. Pada saat inilah peristiwa perubahan wujud zat tersebut terjadi. Percobaan pertama, titik lebur es. Tujuan praktikum 1, menguji bahwa titik lebur es adalah 0 derajat Celcius. Yang kedua, menguji bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada es batu secukupnya. Yang kedua, termometer. Yang ketiga, bejana. Yang keempat, sendok kecil. Yang kelima, kompor. Dan yang keenam, statik. Siapkan bejana, letakkan di atas kompor, dan masukkan es batu yang sudah dihancurkan. Ukur dan catat sebelum dipanaskan. Suhu awal minus 3 derajat Celcius. Kemudian nyalakan kompor. Aduk perlahan secara terus-menerus. Catat suhu yang ditunjukkan termometer setiap 2 menit hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius. Menit kedua, suhu menjadi min 1 derajat Celcius. Menit keempat, es melebur pada kondisi titik cair, yaitu dengan suhu 0 derajat Celcius. Pada menit ke-6, suhu menjadi 60 derajat Celcius, dan pada menit ke-8, suhu menunjukkan 100 derajat Celcius dan air pun sudah mendidih. Kesimpulan, pemanasan secara terus-menerus akan menaikkan suhunya sampai pada titik tertentu, yaitu 0 derajat Celcius. Pada titik ini, suhu akan berhenti meskipun pemanasan terus diberikan karena kalor atau panas digunakan untuk mengubah wujud zat dari padat menjadi cair. Setelah semua es melebur, suhu air akan naik kembali dan air akan mendidih ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius. Percobaan kedua, perubahan wujud padat menjadi gas dan sebaliknya. Tujuan praktikum menguji bahwa benda padat dapat langsung menjadi gas dan sebaliknya. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada kapur barus, yang kedua ada bejana, yang ketiga ada tutup kaleng, yang keempat ada es batu, dan yang kelima ada kompor. Masukkan beberapa butir kapur barus ke dalam bejana. Nyalakan kompor, amati apa yang terjadi pada kapur barus. Tutup bagian atasnya dengan tutup kaleng. Setelah muncul uap, dinginkan bagian atas tabung menggunakan es batu. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Setelah dingin, buka tutupnya. Ternyata hasilnya kapur barus yang semula padat menguap menjadi mengkristal. Kesimpulannya, kapur barus adalah contoh zat padat yang dapat langsung berubah menjadi gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Peristiwa ini disebut menyublin. Ketika uap didinginkan, ia akan langsung berubah kembali menjadi padat atau mengkristal. Percobaan ketiga, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Tujuan praktikum 1, menguji perubahan zat cair menjadi wujud gas. Kedua, menguji perubahan zat gas menjadi wujud cair. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada bejana, yang kedua ada air, yang ketiga ada statis, yang keempat ada termometer, yang kelima ada pipa plastik, yang keenam ada gelas wadah air dingin, yang ketujuh ada es batu, yang kedelapan ada kompor, yang kesembilan ada tutup toples. Pertama, isi bejana dengan air, kemudian nyalakan kompor, panaskan air dalam bejana sampai mendidih. Ketika mendidih, suhu pada termometer menunjukkan 100 derajat Celcius. Setelah mendidih, tutup bejana menggunakan tutup cangkir yang sudah dipasangkan pipa yang disalurkan pada gelas wadah air dingin. Dan amati pergerakan uap air melalui pipa. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Kesimpulan,
Zat cair akan berubah menjadi gas ketika menyerap panas hingga mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Sebaliknya, zat gas akan berubah menjadi cair ketika didinginkan dalam proses yang disebut pengembunan.